Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, pujian dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberkati kehidupan kita semua. Kita tetap terpelihara oleh karena kasih-Nya yang selalu nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu pada hari Minggu ini kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita semua berharap ibadah yang kita laksanakan ini akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, memulaikan ibadah ini saya jemput kita untuk berdiri. Panggilan beribadah. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Untuk itu mari kita memuji dan kita mengagungkan kuasa-Nya. Kita menyanyikan MKB nomor 3. MKB nomor 3 kita nyanyikan ayatnya yang pertama, Terpujilah Allah. Oke. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kidung Jemaat nomor 3, kita nyanyikan ayatnya yang pertama, Kami puji dengan riang. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa dalam hidup kami telah melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Dosa telah melumuri tingkah laku dan perbuatan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan ketulusan hati kami memohon ampun atas semua pelanggaran kami dan perkenankan kami untuk tetap menikmati
anugerah dan berkat-Mu di dalam perjalanan hidup ini. Amin. Saudara-saudara, pengampunan dosa telah berlaku kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Sesuai dengan firman-Nya dalam Mazmur pasal 32 ayatnya yang kelima, dikatakan, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Mari kita memuji Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat 388. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama, "Selamat di tangan Yesus." Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berhimpun pada saat ini di rumah kami masing-masing. Kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan ini akan diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan akan kebesaran kuasa Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam ibadah kami saat ini ya Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman. Berkati kami semua, agar firman yang selalu disampaikan kepada kami menjadi kekuatan bagi kami sekalian untuk terus dapat menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini. Oleh karena itu berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sampaikan doa ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3, kita akan baca ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian
dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman-Nya serta memeliharanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, apakah kita semua termasuk orang-orang yang mencintai hidup? Dan kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita, pasti dengan tegas, dengan lugas, kita akan menjawab, ya, saya mencintai hidup saya. Kita semua pasti setuju dengan jawaban itu. Apalagi dengan keadaan kehidupan kita sekarang ini. Namun saudara-saudara, bagaimana kita bisa mencintai hidup kita? Pertanyaan ini yang tidak mudah dijawab. Sulit dijawab karena jawaban yang harus diberikan itu membutuhkan suatu penjelasan atau keterangan yang benar-benar berbicara mengenai masalah kenyataan kehidupan kita setiap hari. Apakah kita ini memang orang-orang benar yang mencintai hidup kita, atau justru sebaliknya menjadi orang yang membenci diri kita sendiri, meremehkan diri kita sendiri, atau melecehkan diri kita sendiri, sehingga melalui sikap itu orang lain akan merendahkan kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, entah sadar atau tidak, dalam perjalanan kehidupan kita sering melakukan sesuatu yang membuat orang lain tidak menghargai, yang membuat orang lain menghina, merendahkan, atau mengejek kita. Jika dicermati, sebenarnya bukan kemauan mereka untuk menghina, merendahkan kita, tetapi itu sebab karena kata-kata atau sikap kita dan tingkah laku kita sendirilah yang membuat orang lain merendahkan kita sendiri. Itulah yang diamati oleh Petrus. Ia berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayatnya yang ke-10 bacaan Alkitab saat ini. Agaknya saudara-saudara, Petrus mengalami hal itu. Orang dengan mudah bisa mengatakan dia mencintai hidupnya, tetapi pada kenyataannya ia kerap tidak dapat menjaga ucapannya terhadap yang jahat dan yang menipu. Petrus dilecehkan dan dihina orang karena ia tidak jujur. Ia berani bersumpah bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus, padahal banyak orang tahu pada saat itu bahwa ia adalah murid Tuhan Yesus. Orang banyak kemudian mencemooh Petrus. Hal itu karena kata-kata yang keluar dari lidah dan bibirnya, menyangkal bahwa ia mengenal Tuhan Yesus. Orang menjadi tidak menghargainya sebagai murid yang berani mati untuk gurunya. Apa yang ditulis oleh Petrus ini, saudara-saudara, ini merupakan pengalaman hidupnya. Ia bermaksud ingin berkata kepada kita sekalian, jika engkau mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, maka engkau harus mengendalikan lidah dan bibirmu dengan kata-kata yang baik dan benar dalam tingkah laku kita masing-masing. Karena dengan kata-kata yang benar dan tingkah laku yang jujur, banyak orang akan mempercayai apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemahaman mengenai mencintai hidup ini bukan hanya sebatas ingin merasa nyaman di dunia ini atau bisa menikmati berkat Tuhan semata. Mencintai hidup itu sampai pada pemahaman tentang jaminan hidup yang kekal atau keselamatan yang kekal. Orang yang berpikir jauh sampai pada pemikiran tentang hidup kekal,
Itulah orang yang mencintai hidup. Mengapa saudara-saudara? Karena bila orang hanya memikirkan hidup yang sekarang di dunia ini, maka akhir hidupnya menuju pada kebinasaan. Orang yang mencintai hidup akan berpikir bagaimana cara hidup yang baik sekarang ini bersama Kristus, sampai ia mendapatkan jaminan dalam anugerah keselamatannya. Orang yang mencintai hidupnya adalah orang yang dapat memotivasi dirinya sendiri untuk terus bersemangat. Orang yang dapat menjaga kesehatannya, dan orang yang selalu mencintai dirinya sendiri dan juga mencintai sesamanya. Memahami bagaimana mencintai hidup ini, saudara-saudara, akan dapat membantu kita semua mengatasi berbagai macam kegagalan, kemudian membangun kembali kepercayaan diri kita, dan menikmati hidup yang lebih baik selama Tuhan masih memberi hidup kepada kita sekalian. Cobalah untuk mencintai hidup ini, serta menerima apa yang ada pada kita sendiri. Tuhan pasti akan selalu memberkati kita sekalian. Amin. Firman Tuhan telah diperingatkan kepada kita sekalian pada ibadah saat ini. Oleh karena itu selanjutnya kita akan memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur atas berbagai berkat Tuhan. Sebagai jawaban atas doa-doa kita, mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepadanya. Sambil kita memberi persembahan, kita puji Tuhan menyanyikan Kidung Jemaat 344. Kidung Jemaat 344 kita nyanyikan bersama, ingat akan nama Yesus. Nama Yesus
Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa di surga. Engkau adalah Allah kami yang berkuasa atas kehidupan kami. Saat ini kami telah memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Di dalamnya firman-Mu telah kami baca dan renungkan bersama. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi bahagian kami semua, dapat selalu memotivasi hidup kami, agar kami sekalian tetap dimampukan untuk menjalani kehidupan kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami semua yang telah beribadah pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun kehidupan keluarga kami semua. Tuhan tahu apa yang merupakan pergumulan kami, tetapi juga Tuhan tahu apa yang merupakan sukacita yang kami rasakan dalam kami menjalani hidup ini. Kiranya semua hal yang kami telah alami dalam kehidupan ini, itu pun akan dapat menjadi pelajaran bagi kami sekalian untuk lebih memantapkan diri melangkah di hari-hari esok kehidupan anugerah Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa bagi pemerintah negara kami, aparat keamanan yang ada, bahkan para medis yang selalu setia menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Oleh karena itu kami semua berdoa kepadamu, kiranya Tuhan akan selalu memperlengkapi mereka, menganugerahkan hikmat kepada mereka sekalian, menganugerahkan keselamatan kepada mereka, bahkan Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan tubuh. Biarlah semua itu menjadi milik mereka. Mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian kami semua, rakyat yang ada, Tuhan pula akan memberkati, agar kami mampu untuk tetap taat kepada semua aturan-aturan yang telah disampaikan. Tuhan akan menolong kami sekalian, sehingga kami pun dapat memperoleh keselamatan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah ya Bapa semua proses pelayanan yang ada di saat-saat sekarang ini. Hikmat daripada Tuhan pun kiranya menjadi bahagian semua hamba-hamba Tuhan, bahkan semua jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami pun dapat menikmati hidup ini dengan penuh keberkatan yang berasal daripada Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, demikian saat ini kami datang menyerahkan seluruh rencana kehidupan kami. Tuhan pun akan memberkati semuanya, sehingga apapun yang kami rencanakan untuk membahagiakan kehidupan kami dalam pemberkatan-Mu, semua dapat kami lakukan dengan baik pula. Kami berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kekasih kami yang saat ini menjadi korban wabah virus corona. Tuhan berkati mereka sekalian, beri kekuatan, beri mereka pengharapan yang penuh bahwa Tuhan akan sanggup menyembuhkan mereka. Oleh karena itu, ajarlah pada mereka sekalian untuk tetap menyerahkan kehidupan mereka dalam tuntunan tangan Tuhan. Demikian pada keluarga-keluarga yang berduka cita, Tuhan pun akan menghiburkan mereka sekalian, menganugerahkan kekuatan kepada mereka, agar mereka mampu untuk terus menjalani hidup ini di dalam tuntunan dan berkat-berkat Tuhan. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami semua telah memberi persembahan syukur kepadamu. Berkatilah kiranya persembahan yang telah kami berikan pada saat ini semua dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa, yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami datang sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, untuk mengakhiri ibadah ini dijemput saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 356,
Kidung Jemaat 356, kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua, tinggallah dalam Yesus. Saudara-saudara sekalian, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.